Hendaklah kita umat Islam juga menerapkan pelajaran itu kepada anak kita. Kalau dapat, ini juga pelajaran yang awal kita tanamkan kepada mereka. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan sesuatu dengan Allah, sebab tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah dalam bidang apapun. Tidak ada yang setara dengan Allah. Sebab segala sesuatu selain Allah, apapun dia, apakah dia malaikat, jin, manusia, bumi, langit, bulan, bintang, lautan, atau apa saja yang kita anggap hebat, semuanya itu adalah makhluk. Makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jadi derajat mereka itu jauh lebih rendah daripada Allah. Kalau kita sekutukan sesuatu dengan Allah, berarti kita menyekutukan atau menyetarakan Allah sama dengan makhluknya. Maka itu dikatakan oleh Luqman, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Oleh karena itu takutlah kepadanya, karena dia zalim yang besar. Lalu apa itu syirik? Syirik itu dari kata syaraka, artinya syirikat. Kalau di bidang ekonomi kan ada namanya musyarakah, orang yang berserikat di dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Nanti keuntungan dibagi sesuai dengan modalnya masing-masing, sahamnya masing-masing. Di orang yang berserikat, di syarakat itu berserikat, dan situ syirik. Jadi kita serikatkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu makhluk belakang. Tidak ada yang setara dengan Allah dalam bidang apa saja. Makanya Allah sebetulnya sangat marah kepada orang yang suka menyekutukan sesuatu dengan Allah. Bapak, saudara-saudara, jemaah-jemaah rahmatullah. Kalau kita lihat di masyarakat kita, apakah masih ada orang yang suka menyekutukan sesuatu dengan Allah? Insya Allah masih ada, bahkan masih banyak. Apa saja bentuknya? Kalau Nabi katakan, barang siapa yang suka menggantungkan sesuatu, mungkin di badannya, di leher, di tangan, di pinggang, atau di rumahnya, atau di kedainya, dengan tujuan agar dia terlindungi dari bahaya. Dalam istilah kita jimat, maka itu adalah syirik. Man Allah faqad asyraka. Siapa saja yang suka menggantung-gantung jimat, maka itu adalah syirik. Jadi siapapun yang perintahkan kita, apakah yang perintahkan kita itu adalah orang-orang pintar, dukun, para peramal, gantung ini, taruh ini, niscaya kamu akan terlindung dari sesuatu yang membahayakan. Maka itu adalah jimat namanya, dan itu adalah syirik. Para dukun, mereka sering mengaku bahwa mereka itu tahu dengan yang gaib. Baik yang gaib itu terjadi di masa lalu maupun tentang yang masa yang akan datang. Mereka terka-terka. Mungkin memang ada tebakan mereka yang benar, itu yang betul, tetapi itu adalah kebetulan. So mereka itu berteman dengan setan, mereka berteman dengan jin.
Jin inilah yang akan berikan informasi pada mereka. Padahal kata Allah, la ya'lamul ghaiba man fis samawati wal ardh. Tidak ada yang mengetahui yang gaib, siapa saja yang berada di langit dan di bumi. Artinya tidak ada yang tahu tentang yang gaib itu, baik penduduk langit maupun penduduk bumi, baik berupa jin, malaikat maupun manusia. Yang tahu tentang yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengaku mengetahui yang gaib, maka itu adalah suatu kebohongan yang tidak layak untuk dipercaya. Nah, ini yang berikan perintah kepada kita, kepada seorang. Ya, kamu gantung ininya di lengan kamu, supaya atau gantung ini di anak kamu, supaya anak kamu tidak kena oleh pengaruh-pengaruh pandang-pandangan yang jahat. Kita diminta, kalau kita lihat doa-doa perlindungan dari Nabi SAW, semua doa perlindungan hanya mengacu kepada Allah. Tidak ada yang mengacu kepada satu selain Allah. Atau misalnya sihir. Kata Nabi, man nafatha fi uqdatin faqad sarha wa man sarha faqad asyraka. Siapa saja yang meniup-niup buhul, jadi berarti tukang sihir itu suka meniup sesuatu. Jadi dalam pekerjaannya dia meniup sesuatu, mungkin berupa buhul, mungkin berupa apa saja, untuk meneta sesuatu. Itu sihir. Waman sarha faqad asyraka. Barang siapa yang berbuat sihir, maka itu adalah syirik. Syirik tidak diakui benar dalam Islam. Ramalan-ramalan dari tukang ramal. Kita sebagai umat Islam harus menjauhi, sebab itu bahagian daripada syirik. Sedangkan syirik itu adalah zulmun azim, adalah zalim yang besar. Itu yang sering ada di masyarakat kita. Jadi maka dari itu Bapak saudara-saudara dimaklumkan, mari yang namanya jimat, yang namanya sihir itu bahagian daripada bentuk syirik, maka harus kita jauhi. So, syirik itu berbahaya. Apa bahayanya? Bahaya syirik yang pertama, siapa saja yang menyekutukan satu dengan Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa besar. Lihat nanti surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan suatu dengan Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa besar. Satu bahaya. Yang kedua, siapa yang menyekutukan suatu dengan Allah, kata Allah, maka sungguh ia telah tersesat dengan sesat yang sangat jauh. Lihat nanti An-Nisa juga 116. Angkalnya sama dengan yang 48 tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
dan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan suatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ba'idah, jauh. Ibarat kita di hutan, kalau tersesatnya sudah sangat jauh ke dalam hutan belantara, susah untuk kembali. Jalan untuk keluar dari kesesatan itu sangat susah. Maka orang yang menyekutukan Allah, Allah katakan dia sudah tersesat dengan sesat yang terjauh, yang sejauh-jauhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah akan haramkan kepadanya surga, tempat tinggalnya adalah di neraka. Lihat nanti surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah akan mengharamkan kepadanya surga, tempat tinggalnya adalah di neraka. Tidak seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim tadi? Orang yang syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zalim yang besar. Dalam surah Al-A'raf juga ada ayat 188. Kata Allah, sekiranya mereka menyekutukan suatu dengan Allah, la habita ma kanu ya'malun, sungguh akan terhapus apa saja yang mereka amalkan. Jadi artinya kalau kita menyekutukan suatu dengan Allah, Allah sangat marah. Bahayanya sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang kita sampaikan tadi. Maka dari itu, hendaklah kita takut melakukan perbuatan syirik, dan dari itu mari kita jauhi dalam hidup kita. Tidak ada manfaatnya. Kalau misalnya kita ragu-ragu, pergi kita ke depan ragu, kita kan gimana ini, boleh tak, tinggalkan. Sebab kata Nabi, dak ma yuriduka ila ma yurid, tinggalkan apa-apa saja kamu yang ragu dan kamu pegang apa yang kamu yakin. Banyak kita lihat orang-orang tanam telaris di kedainya. Padahal sudah ada jalan-jalan cara-cara yang ditanamkan oleh Nabi supaya mungkin dagang kita laris. Banyak istighfar, taubat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Itu adalah jalan-jalan yang mesti kita tempuh agar Allah berikan rezeki kepada kita. Jadi kesimpulan, syirik adalah suatu perbuatan kita yang kita mensetarakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada suatu pun di alam ini, baik di alam nyata maupun di alam ghaib, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab semuanya itu adalah makhluk. Jadi itu adalah suatu yang sangat berbahaya. Maka dari itu hendaklah kita jauhi. Faqtabiru ya besar la'allakum turhamun.